Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka lagi walaupun via Zoom. Semoga tidak mengurangi keberkahan buat kita semuanya. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti, dan semoga kita salah satu umatnya yang diakui oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman semuanya, ayah bunda, apa kabar nih? Sahabat sekalian, senang sekali bisa menyapa lagi nih ayah bunda. Semoga semakin sehat, sehat fisiknya, sehat jiwanya, dan yang paling penting adalah sehat hatinya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di Bila Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Bila Verbal Indonesia sebagai ikhtiar iman maksimal, membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar tentunya menghadirkan guru-guru kita ya, yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya, Allah sehatkan terus fisiknya, sehatkan terus hatinya juga, dan mudah-mudahan lewat wasilah guru kita semuanya ini Allah hadirkan hidayah dan pemahaman, bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, saya coba cek sound terlebih dahulu. Bagaimana suara saya? Jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Jelas. Alhamdulillah ada Pak Hadiarta. Jelas. Aman Pak Hadi. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Yang lainnya mungkin jelas suara saya? Jelas Kang, alhamdulillah jelas, alhamdulillah. Jelas Kakak, Masya Allah Pak Rian. Alhamdulillah, syukron kepada teman-teman semuanya yang sudah respon. Semoga setiap rasa antusias kita, semoga setiap rasa kebaikan kita, begitu juga Allah akan antusias untuk mengabulkan hajat-hajat dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Suaranya rada kecil Mas, mungkin volumenya digedein ya. Soalnya suara saya ngebas ya, ngebas dari sananya, mungkin agak digedein volumenya seperti itu. Siapa ini Mbak Rahayu? Alhamdulillah izin malam ini saya Ridwan Febriansyah akan menemani guru saya, guru kita semuanya ini, yaitu Bunda Hera ya. Yang insya Allah akan berbagi di kesempatan malam hari ini, berbagi inspirasi, berbagi ilmu dengan kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan bertambah keilmuan kita. Ya, kalau saya ya jujur, kalau udah dengar nama Bunda Hera langsung ke Steven. Nah, udah itu ya. Kalau Bunda Hera udah langsung Steven itu pokoknya ya. Nah, nanti mungkin akan disenggol-senggol dikit ya terkait Steven ini. Baik teman-teman semuanya, yang saya lihat sudah ada Mas Hadiana dari Kuningan, ada Pak Marwan dari Palembang, ada Mas Rian, ada Pak Halim Rauf. Masya Allah.
Alhamdulillah ya, malam ini kita akan membahas tema yaitu menyiapkan bekal akhirat anak. Masya Allah. Ini juga buat bekal saya pribadi nantinya ya, untuk berumah tangga. Mungkin nanti saya bakal nyatet udah jelas nyatet apa yang nanti disampaikan oleh Bunda Hera. Ini juga buat ayah-ayah dan juga bunda-bunda yang ada di luar sana. Nah, semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang parenting ya, yang berjudul menyiapkan bekal akhirat anak. Salah satu kewajiban bagi orang tua yang telah diamanahkan oleh Allah berupa keturunan adalah mendidik keturunan mereka dengan sesuai dengan tuntunannya. Jangan sampai orang tua memberikan pendidikan duniawi kepada anak hingga menyandang deretan gelar, tetapi pada puncak kesuksesannya mereka justru melupakan tujuan utamanya berupa kehidupan akhirat yang hakiki. Karena itu menanamkan bekal akhirat sejak dini merupakan hal yang sangat penting dan justru menjadi titik awal kesuksesan di dunia dan di akhirat bagi anak. Lalu apa saja nih yang perlu dipersiapkan oleh ayah-ayah dan bunda-bunda, bahkan calon ayah dan calon bunda juga ya. Insya Allah nanti akan dibahas oleh Bunda Herawati Thohir. Bunda Herawati adalah trainer PPA for Kids ya, dan juga sudah nggak asing lagi dengan Stephen ya. Beliau juga promotor Stephen, terus setiap kali Stephen Bekasi Instagram ya, di Instagram Stephen Bekasi pasti ada beliau lah insya Allah ya. Jadi untuk teman-teman semuanya nanti akan dibersamai langsung oleh Bunda Hera. Alhamdulillah yang saya lihat di room sudah sekitar 40 yang udah hadir nih partisipan. Dan coba kita cek dulu dari mana yang sudah pada hadir nih. Ini mungkin masih pada bentrok ya sama jadwal-jadwal atau agenda-agenda yang lainnya, karena ini kayaknya bentrok dengan 4 agenda langsung ya. Masya Allah. Tapi saya apresiasi teman-teman semuanya yang menyimak Bilife Family Class ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ada Pak Hadiana Kuningan hadir, Masya Allah. Namanya Haye, tapi saya udah hafal soalnya ya. Pak Hadiana. Oke, baik. Yang saya lihat juga ada Mbak Susan dari Serang, Banten. Terus Pak Marwan dari Palembang. Bu Juni ya, dari Garut hadir. Masya Allah. Ada tadi dari Pajirian, Garut. Masya Allah. Sidoarjo hadir, Pak Yudi Erlangga. Ini penonton setia ya. Pak Hajirian, Masya Allah. Kita doakan teman-teman yang udah antusias hadir ya. Tentu saja yang bisa kita sapa ya. Walaupun ini mungkin nanti sekitar 40-an atau 50-an peserta. Semoga bisa maksimal. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bilife Family Class ini. Mungkin ada teman-teman yang baru hadir di Bilife Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal yang kita pelajari seperti malam ini ya, tentang parenting. Biasanya juga ada Ustadz Yosi terkait dengan keluarga. Terus kemarin ada Ustadz Isa terkait dengan entrepreneurship. Ada juga Kang Helmi. Kemarin ada Mas Ustadz Dedi Irawan juga terkait dengan finansial. Semoga wasilah Bilife Family Class ini dapat bisa saling mengobati rindu, bisa saling menyapa tentunya, dan bisa ada satu wadah untuk kita saling silaturahmi. Baik, sebelum kelas dimulai, ini ada sedikit informasi dari Bilife Verbal Indonesia. Silahkan Mbak Aisyah. Nah, ini untuk Merdeka Sale ya. Jadi diskon untuk semua produk Bilife Verbal Indonesia berlaku untuk transaksi periode 16
sampai 20 aja. Dan silahkan untuk teman-teman semuanya yang mau memanfaatkan, ya bisa langsung japri ke CS Bilive, nanti akan diarahkan ke distributor-distributor terdekat ya. Jadi silahkan dimanfaatkan untuk promo merdekanya. Jadi kita kasih diskon sebesar 17% untuk semuanya, untuk semua produk. Nah, nanti bisa hubungin ya nomor yang ada di kolom chat. Insya Allah nanti akan diarahkan ke distributor terdekat. Seperti itu. Baik teman-teman semuanya, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, mari kita baca dulu doa me time ya, yang sudah kita biasa agendakan. Semoga mari kita meminta kepada Allah agar lisan, hati, pikiran, dan tindakan selama proses pertemuan ini penuh dengan keterbimbingan. Baik teman-teman semuanya, mari kita berdoa dulu kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rob. Terima kasih. Engkau telah mengumpulkan kami dalam keadaan yang baik, lingkungan yang penuh dengan kebaikan dan penuh kenikmatan. Maka ampunilah dosa kami yang lalai untuk bersyukur, untuk memaksimalkan kontribusi kami dalam kebaikan. Ya Allah ya Rob, temani kami dalam pertemuan ini, bimbing hati, pikiran, dan lisan kami untuk menghasilkan kebaikan yang manfaatnya dirasakan banyak orang dan agama ini. Alhamdulillah ya Rob, terima kasih. Engkau telah menuntun kami dalam pertemuan ini, dan maafkanlah jika ada hati-hati kami yang berpenyakit, hati-hati kami yang mempunyai niat yang sempit, sehingga yang terdengar hanyalah nafsu. Maka sembuhkanlah dan maafkanlah kami ya Rob. Ya Allah ya Rob, temani dan mampukan kami dalam menjalankan apa-apa yang telah Engkau tunjukkan dalam pertemuan ini, untuk bisa berkontribusi bagi banyak orang dan agama ini. Kami titipkan kepadamu apa-apa yang di luar kuasa kami, apa-apa yang di luar kendali kami. Mudahkanlah dan jauhkanlah dari godaan setan yang terkutuk. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita nggak akan lama-lama lagi ya. Kita akan sapa-sapa dulu ya Bunda Hera yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Hera. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Febri. Apa kabarnya nih, Bunda Hera? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ini udah ada sekitar 44 partisipan nih Bun yang udah hadir. Monggo silahkan disapa dulu dong teman-teman yang udah hadir, banyak ayah bunda nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya ya. Ya, sudah ada 47 partisipannya Mas Febri ya. Benar, ya, Bu. Memang malam hari ini nih kita banyak bentrok nih dengan yang lain. Tapi nggak apa-apa. Semoga ayah bunda yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih ya, untuk bisa mengikuti kelas Bilive Family bersama saya. Ya, insya Allah di malam hari ini kita akan sharing ya terkait dengan menyiapkan bekal akhirat anak, gitu Mas Febri. Sudah ada dari mana aja Mas Febri? Ini udah ada dari Kuningan ya, Magelang, Banten, Palembang, Palu, Masya Allah. Masya Allah ya. Kira-kira cuaca di sana bagaimana Mas Febri? Tadi sore di tempat saya hujan deras. Sama Bu. Oh, hujan juga ya? Sama, di sini malah masih hujan. Nggak pasti ya sekarang ya.
Ya, udaranya nggak ya, apa-apa. cuacanya ya. Ya, benar banget. Masya Allah, hujan berarti rezeki ya Mas Febri ya. Amin, amin ya rabbal Nah, alamin. segar semuanya ya malam hari ini ya. Baik, Bunda, Ya, silahkan ya. dikasih sedikit aja nih, sedikit aja bocoran, sedikit aja teaser singkat aja terkait dengan tema yang akan kita bahas pada Ya, malam hari ini. makasih Mas Febri ya, sahabat semuanya, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini saya akan sharing ya terkait dengan bagaimana kita menyiapkan bekal akhirat anak ya. Bagaimanapun ya Mas Febri ya, kita sebagai orang tua ya adalah mempunyai kewajiban ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah ketika Allah mengamanatkan anak ya kepada kita, Allah menghadirkan tamu istimewa di tengah-tengah keluarga kita ya, pastinya ketika hadirnya tamu ini kita menyiapkan segala fasilitas buat tamu tersebut. Dalam hal ini adalah anak yang dititipkan Allah kepada kita ya. Kewajiban kita adalah mutlak ya, mendidik, mengasuh, membesarkan anak kita ya. Dengan apa? Dengan cara memberikan bekal-bekal yang cukup untuk anak kita, baik sifatnya bersifat materi maupun imateri. Ya, bekal ini bekal dunia dan akhirat pastinya. Masya Allah. Iya Mas Febri. Nah, sekarang kita nih kebanyakan orang tua fokusnya kemana nih? Bekal dunia atau bekal ukhrawi? Ya, bekal akhirat. Kebanyakan dari kita biasanya lebih pada fokus kepada duniawi dulu yang terlihat biasanya ya. Tapi insya Allah malam hari ini nih Mas Febri, kita akan sharing bagaimana kita menyiapkan bekal akhirat anak yang nantinya menjadi bekal kita ya, baik untuk anak itu sendiri maupun kita sebagai orang tua sebagai syafaat ya. Insya Allah nanti kita sekeluarga nih bisa sesurga ya, sekeluarga sesurga. Sehidup Insya Allah, sesurga. iya, sahabat semua di sini, insya Allah ketika kita dapat ilmunya nanti, kita menjadi tahu kira-kira bekal akhirat apa yang harus kita siapkan untuk buah hati kita. Gitu Masya Mas Febri. Allah. Itu sedikit teaser aja udah serasa langsung ke materinya ya. Masya Allah. Iya ya, Masya Allah. gitu ya. Baik. Belum Belum, apa-apa nih Mas Masya Febri Allah. ya. Belum Kayaknya juga apa-apa. Masya ayah Allah. di sini udah paham nih. Mungkin stop dulu sampai di situ ya Bun ya. Ya. Daripada Ya. nanti dikasih spoilernya seperti itu. Jadi insya Allah akan lebih dalam kita ulas ya. Tentunya udah pada nggak sabar nih kayaknya ayah bunda semuanya. Insya Allah akan segera dibersamai oleh Bunda Hera. Baik teman-teman semuanya, sebelum kelas dimulai, mari kita saksikan dulu video bumper berikut ini. Bila Family Class ini dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, IOA TV, dan juga IOA Healthcare. Baik sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng mulai Bila Family Class malam hari ini dengan kita berdoa dulu kepada Allah, berharap kepada Allah mudah-mudahan wasilah lisan dari Bunda Hera
bisa jadi inspirasi buat banyak orang, bisa jadi wasilah hidayah, bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan juga taufik ya, termasuk dihujamkan kepada kita banyak ilmu terkait dengan parenting. Bismillah, kepada Bunda Hera, saya persilahkan. Saya izin untuk share screen ya. Boleh. Oke. Sudah kelihatan, Mas? Sudah, Bun. Sudah ya. Oke. Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas ya. Suara saya jelas terdengar? Aman, Bun. Aman ya. Oke. Saya izin ya untuk kita buka dengan doa dulu ya, Mas Febri ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, izinkan malam hari ini ya sebelum kita masuk kepada materi, saya mau me time sebentar, bisa? Boleh? Boleh Mas Febri? Oke. Yuk kita istighfar dulu 3 kali yuk ayah bunda. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa, hilaf dan kesalahan kami yang telah banyak salah dan lalai dalam mendampingi titipan-Mu ya Rob. Kami masih kurang sabar, kami masih kurang ilmu dalam mendidik anak-anak kami. Tuntun kami ya Rob. Terima kasih ya Rob, hari ini Kau pilih hamba bisa hadir di kelas Bilai Family dengan kondisi yang sehat walafiat, dengan pendengaran dan penglihatan yang sempurna, untuk bisa belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, bukakanlah dan jernihkanlah pikiran kami, lembutkanlah hati kami, sehingga kami bisa mudah memahami ilmu yang disampaikan malam ini. Ya Rob, bimbing dan mudahkan lisan saya yang fakir ini untuk bisa menyampaikan ilmu-Mu dengan baik, sehingga dapat terhujam pemahamannya ke teman-teman yang hadir di kelas ini. Ya Rob, jadikanlah anak-anak kami anak-anak soleh, solehah, anak yang selalu dekat dengan-Mu, anak yang mentoladani perilakunya Rasulullah, anak yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dekatkanlah ya Rob hari-harinya dengan Al-Quran, cinta dan peduli dengan sesama, bakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah anak kami anak yang pandai bersyukur, yang selalu meningkatkan ketakwaannya kepadamu, yang nantinya mereka bisa memakmurkan bumi ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya Rob, istiqomahkanlah kami untuk selalu belajar menuntut ilmu, agar kami bisa memperbaiki diri kami sebagai orang tua yang menjadi lebih baik, menjadi tauladan, menjadi contoh,
menjadi role model untuk anak-anak kami. Ya Rob, mudahkanlah kami untuk menjalankan kebaikan dan jauhkanlah kami dari kesia-siaan ya Rob. Ya Rob, hamba ridho, hamba ikhlas sebagai orang tua dengan segala ketentuan-Mu terhadap anak-anak kami yang Kau anugerahkan kepada kami. Bimbing dan tuntun ya Rob untuk selalu dekat dengan jalan kebaikan dan jauhkan dari kesia-siaan. Ya Allah, tuntunkanlah kami ke jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya. Bagaimana semuanya? Ya, jelas suara saya Mas Febri? Jelas ya? Jelas. Oke. Terima kasih ayah bunda, kita sudah me time. Semoga me time ini benar-benar Allah terima apa yang kita doakan. Semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu di malam hari ini. Kita sama-sama belajar ya ayah bunda ya, sama-sama saling mengingatkan ya, karena saya di sini bukan berarti saya sudah benar-benar bisa menyiapkan bekal akhirat anak, masih belajar bareng-bareng sama ayah bunda di sini ya. Oke ayah bunda, kita mulai saja ya. Temanya menyiapkan bekal akhirat anak ya. Jadi ketika Allah menganugerahkan, mengamanahkan, menitipkan anak kepada kita ya, pastinya itu rezeki yang tiada tara buat kita. Nah, bagaimana kita menyiapkan bekal akhirat untuk anak kita? Yang pastinya kita hidup di dunia ini, ya. Hidup di dunia ini terpikir oleh kita akan menyiapkan yang pertama adalah bekal dunianya ini, bekal akhirat nanti gitu. Padahal ayah bunda ya, bekal dunia ini ya untuk anak-anak kita itu dari semenjak anak kita lahir sampai nanti tutup usia itu waktunya panjang ayah bunda. Ya, jadi kapanpun orang tua mampu itu nggak ada batasannya. Tapi kalau bekal ukhrawi, bekal akhirat itu sampai dengan anak-anak kita balik. Jadi kira-kira yang utama nih yang harus kita siapkan sebetulnya apa nih ayah bunda? Bekal dunia apa bekal akhirat dulu ayah bunda? Dua-duanya bun ya. Yang pastinya ketika akhirat kita genggam, dunia akan mengikuti. Begitu ya. Oke. Nah, sebelumnya ayah bunda, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Tapi tadi sudah ya, Mas Febri ya. Ya nggak apa-apa ya. Sedikitlah setidak-tidaknya ini ada sedikit perkenalan saya. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh Allah 3 putri ya. Jadi belum ada yang ikhwan ya, semuanya akhwat. Mudah-mudahan hadirnya 3 putri ini menjadi bekal ya untuk benar-benar sampai ke akhirat nanti ke surganya Allah ya. Doakan ya ayah bunda ya. Saya doakan juga untuk ayah bunda semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Ini perkenalkan ya, tadi sudah ada beberapa yang pasti di sini saya diwasilakan di kelas PPA for Kid. Nah, kelas pola pertolongan Allah untuk anak-anak usia dari 7 tahun sampai dengan 13 tahun. Selama COVID, qadarulahnya, wasilahnya kita off dulu, karena kalau anak-anak nih di online pastinya apa? Betah nggak kira-kira dari pagi sampai sore? Bisa pada kaburan ya. Jadi ya benar-benar kita offline ya. Ya online-nya itu nggak bisa lama-lama kalau untuk anak-anak ya. Tapi nanti insya Allah di bulan September sudah mulai lagi ya di Sukabumi.
Ya, kalau jadi ada teman-teman nanti yang punya anak usia 7 sampai 13 tahun di Sukabumi, nanti saya ada di tanggal 5 September pas PPA for Kid ya. Kemudian juga diamanahkan di PPA for Personality, yaitu pola pertolongan Allah untuk kita mengenal personality, ya, bakat alami yang Allah berikan kepada kita. Ya, nanti insya Allah kalau ada waktu lagi mungkin kita bisa sharing tentang kecerdasan genetik ya. Oke. Nah, ini juga ada beberapa ya, Ayah Bunda ya. Ada buku Era Genetik, Era Pola Asuh Cerdas dan Menyenangkan. Jadi alhamdulillah saya sudah menerapkan pola asuh cerdas dan menyenangkan kurang lebih sekitar 8 tahun nih. Ya, nanti insya Allah kita bisa sharing-sharing ilmunya ya. Jadi Ayah Bunda bagaimana menjadi orang tua yang cerdas. Jadi ibu nyaman, anak nyaman. Ya, nanti kita akan sharing juga ilmunya ya di lain kesempatan. Oke, perkenalan saya cukup di sini. Nah, selanjutnya ya Bunda karena sudah jam terus berjalan jamnya. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan kepada Ayah Bunda, mengapa sih orang tua harus menyiapkan bekal akhirat anak? Saya bisa minta bantuan di kolom chat, Ayah Bunda. Kenapa sih kok kita perlu ya menyiapkan bekal akhirat anak? Kan masih jauh. Ya, anak kita usianya masih muda, ya. Kayaknya yang harus benar-benar menyiapkan bekal itu kita deh sebagai orang tua, ada yang pikir seperti itu. Nah, kira-kira jawabannya gimana nih? Ada yang bisa bantu di kolom chat? Ibu Purwanti dari Magelang. Ada, Bun? Ya, Masya Allah ya, karena anak akan menolong kita di yaumil ya, di akhirat kelak. Agar bisa mendoakan, membangun habit, kebiasaan. Insya Allah. Mas Fauji ya. Ya, salah satu amalan yang terputus adalah hadirnya seorang anak. Anak adalah aset ya, aset dunia akhirat. Jangan dijual ya anaknya ya, tapi aset kita bagaimana nanti kita bisa menjadi syafaat di akhirat kelak anak-anak kita. Ada lagi? Oke, sudah cukup ya. Karena anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk mengarahkan anak ke surga. Ke surga bareng-bareng ya. Jadi orang tua sebagai role model, anak mencontoh apa yang orang tua lakukan ya. Ibunya soleh, anaknya soleh, cucunya soleh, kayak gitu ya. Oke, insya Allah ya. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah merespon. Coba lihat di sini ya. Nah, ini kita lihat fenomena permasalahan anak sekarang ini nih. Kira-kira bisa dibantu Ayah Bunda? Apa sih permasalahan yang sedang viral sekarang ini? Apalagi di kondisi pandemi sekarang ini, ya. Fenomena permasalahan anak, terutama di keluarga antara orang tua dan anak. Bisa dibantu di kolom chat? Anak lebih nyaman dengan gadget ya. Iya, ini temannya anak kita ada 2 tuh. Salah satunya adalah gadget ya. Ya, ada lagi? Permasalahannya di situ ya. Pergaulan bebas, betul sekali. Ya. Ada lagi? Ya, gadget. Apalagi ini era milenial ya. Main game sama ya, gadget juga. Narkoba. Betul sekali. Pengaruhnya cukup kuat ya. Oke. Temennya Upin Ipin sama Bobo Boy. Iya, kalau orang tua udah nggak mau diganggu yang dikasih gadget ya. Salah memilih idola, betul. Lingkungan udah nggak care dengan lingkungan ya. Ada lagi? Oke, akibat daring itu Bun, iya akibat daring itu banyak. Makanya kita benar-benar harus bisa memberikan bekal tadi sehingga anak-anak ketika megang gadget kita nggak khawatir lagi. Nah, nanti salah satunya kita dapat ilmunya di sini ya. Nggak ada kekhawatiran lagi karena kita tidak fokus dengan gadgetnya.
yang kita fokus adalah di tujuannya, gitu ya. Nah, banyak sekali fenomena permasalahan anak sekarang ini yang pada umumnya adalah di gadget, karena memang sekarang ini belajarnya daring, ya. Mungkin aja anak kita berpikir anak itu sedang belajar, bisa jadi waktu belajarnya udah selesai tuh, tapi anak masih asik dengan gadget. Nah, bagaimana anak itu bisa memanajemen waktu ketika dia harus belajar, kapan dia dengan gadget, kadang gadget itu harus dilepas. Ini yang harus kita pahami. Nah, ini harus ada ilmunya nih. Ya, kemarin Kak Yawan ya, mungkin sudah ada bicara tentang gadget ya. Nanti kita ada hal-hal lagi yang terkait dengan ini untuk melengkapi keilmuannya ya. Jadi ayah bunda ya tadi sekarang ini lebih banyak permasalahan dibanding anak yang berhasil. Anak yang bermasalah lebih banyak dibanding anak yang berhasil. Biasanya kenapa bisa seperti itu? Permasalahan anak banyak di masalah di mental, banyak kan. Tidak sekarang tidak banyak yang sakit fisik, tapi sakit mental. Betul nggak? Anak-anak banyak yang depresi sekarang. Depresi banyak terjadi kenapa? Ya tadi mungkin karena sekarang dilanda pandemi, mereka nggak bisa banyak ketemu teman, mereka banyak di rumah, mereka akhirnya temannya salah satunya adalah gadget, kesini nggak bisa, kesana nggak bisa. Nah, bagaimana nih? Akhirnya anak-anak ini stres, depresi, ya kan? Ketidakpercayaan sudah mulai muncul di diri anak tersebut dengan orang tuanya, kecurigaan orang tuanya terhadap anaknya, betul nggak? Pernah nggak Bu merasa diem-diem justru ke kamar anak tuh kita nggak tok-tok-tok lagi sekarang, nggak permisi lagi, karena kepengen tahu anak sedang apain di sana, itu nggak Bu? Ya kan? Nah, sebetulnya itu pemandangan yang nggak sedap ya di mata kita ya, ketika anak terkejut dan kita juga terkejut. Nah, sebetulnya nggak boleh kayak gitu, Bu. Ini kita harus benar-benar ada privacy dalam artian kasih kepercayaan anak penuh ketika dia megang gadget, dan kita juga merasa nyaman ketika anak bersama gadget. Itu ada caranya. Ya. Kemudian prosesnya perilaku moral dan meningkatnya pengaruh egois pribadi. Jadi anak-anak kita sekarang udah mementingkan diri sendiri. Usianya udah mulai kurang. Betul nggak? Ya Bu ya. Kemudian rasa hormat dan santun kepada orang tua, ya, orang lain bahkan guru itu udah mulai kurang, udah mulai luntur. Nah, biasanya kalau online ya, offline, anak-anak pergi ke sekolah salaman nggak Bu? Salaman ya. Sekarang ketika online itu udah kurang interaksi dengan kita, betul nggak Bu? Ya, ya. Kadang-kadang udah nggak ada rasa gitu loh. Itu kalau anak sekolah mereka cium tangan, kita elus rambutnya ya, biar doa-doa itu kita panjatkan. Nah, ini sudah agak mulai kurang. Kan baik itu juga ke anaknya ya. Dan dari pergaulan bebas, gaya hidup dan pengidolaan yang salah kaprah. Betul nggak? Nah, ayo bunda sekalian ya, di tahun 60-an mayoritas penghuni lembaga pemasyarakatan itu usia 40 sampai 60 tahun. Tapi sekarang nih di tahun 90-an itu penuh dengan anak-anak usia remaja. Mbak bayangin, sudah pergaulan bebas, anak-anak pada depresi, rasa hormat, rasa cinta, rasa peduli ya kepada orang yang lebih tua sudah mulai luntur akibat dari yaitu pengaruh-pengaruh di luaran sana yang tidak terkontrol karena bekal akhirat yang kurang kita tanamkan kepada diri anak kita. Kemudian pemahaman tauhid yang rendah. Jadi anak merasa nggak diawasi oleh Allah. Anak merasa dia sendiri di kamarnya, dia bisa melakukan apa saja. Nah, tapi kalau pemahaman tauhid sudah kita tanamkan, biasanya ini di kelas PPA for Kids nih, ayah bunda. Ya, kita bagaimana kita menemani, membersamai anak, kita tanamkan tauhid sejak dini. Itu di kelas PPA for Kids dari jam 9 pagi, jam 8.30, jam 8 sampai dengan sore, jam 5. Anak-anak tuh makin sore tuh makin betah gitu. Ya, insya Allah ya.
Nah, itu ayah bunda salah satu permasalahannya, banyak ya, bukan salah satu lagi. Ini yang benar-benar harus kita waspadai ya. Nah, insya Allah nanti kita akan sharing ilmunya sehingga kita bisa mengatasi ya masalah-masalah tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ayah bunda, apa yang perlu dipelajari orang tua untuk menjadi pendamping sebelum kita memberikan bekal kepada anak? Apa? Kira-kira? Bekal apa yang harus kita miliki? Apa nih, ayah bunda? Ada yang bisa jawab? Bekalnya apa yang harus kita miliki nih? Kita mau mendampingi anak nih, ya, supaya anak tuh nggak jenuh, nggak bosen sama kita tuh seperti teman sama anak kita. Berarti kita perlu ilmu apa nih untuk mendampingi anak kita? Ilmu parenting salah satunya. Apalagi ilmu agama, Masya Allah ya, Mbak Aidila ya. Apalagi satu lagi ya, saya banyak sebetulnya saya bagi menjadi 3, belajar ilmu parenting, apalagi quality time, ikhlas kasih sayang, masuk ke dalam pengasuhan ya, kalau ya. Oke. Ilmu agama untuk apa ya Bu? Ilmu agama membuat kita menjadi sabar, menjadi ikhlas dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan anak kita. Banyak petunjuk-petunjuk ya yang kita bisa pelajari di dalam Al-Qur'an. Ya, kemarin sudah sempat Kak Yawan ya, mungkin ada beberapa sahabat semua yang ngikutin ya materi-materi sebelumnya. Kita belajar dari surat Al-Imran ayat 33 ya, dikatakan di situ ya, ada dari keluarga Imran, keluarga Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, Rasulullah ya, kita bisa belajar ilmu agama ya, ilmu parenting yang memang inspirasinya dari Al-Qur'an. Ya, jadi ketika ada anak yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita menjadi sabar, kita menjadi ikhlas karena kita belajar ilmu agama. Kemudian ilmu parenting. Ilmu parenting untuk apa? Kita belajar. Kalian tahu? Ilmu parenting pola asuh. Kita mengetahui metode, cara, teknik dalam menghadapi pola asuh anak-anak kita. Ya, misalnya cara komunikasi, cara memotivasi, cara kita menemani anak kita, bagaimana kita mengatur waktu, ya, bagaimana ketika anak ini lagi tantrum, ya, dan sebagainya, itu kita dapatkan di ilmu parenting. Jadi kita tahu tekniknya, caranya, sehingga kita menjadi orang tua yang cerdas. Nah, saya bilang pola asuh yang cerdas dan menyenangkan, pola asuh yang membuat kita sebagai orang tua nggak capek, nggak lelah, ya, dan anak pun nyaman. Itu kita belajar di ilmu parenting. Ya, banyak, nanti juga salah satunya parenting berbasis genetik ya. Nanti saya akan share juga kepada teman-teman di sini, tapi mungkin next time ya, karena di sini waktunya juga sampai jam 9:30 mungkin ya. Oke, kemudian kita coba lihat di sini quality time. Nah, nih ayah bunda udah paham banget ya sebetulnya quality time ini ya. Jadi gini, sekarang ini ya, orang tua sibuk berjibaku membagi waktu antara ngurusin anak dengan karir. Betul nggak Bu? Siapa di sini yang bekerja? Bunda Purwanti bekerja? Iya. Masya Allah ya. Sedang WFH juga? Oh iya. Ya, Mbak Aildila juga ya, bekerja ngantor tiap hari Bun. Oh, sudah mulai masuk ya offline ya. Nah, kalau orang tua yang bekerja udah jelas-jelas nih, ibunya nggak ada di rumah. Tapi ada orang tua yang memang ada di rumah, hadir di rumah, tapi tidak bisa ya
sadar penuh kepada anaknya. Ibaratnya mindfulness hadir saat itu. Padahal dia di rumah, tapi anaknya melakukan sesuatu di depan matanya. Betul. Ada seperti itu? Ada. Bahkan sekarang ini dengan banyaknya online ya, kita juga sibuk dengan pekerjaan kita walaupun kita di rumah, tapi mungkin quality time kepada anak berkurang. Ya, kalau di ilmu parenting yang sekarang ini nih mindfulness ya. Jadi ada mindfulness eating, bagaimana kita makan bersama anak-anak tanpa megang gadget, itu loh Bun. Ya, bagaimana kita menemani anak benar-benar me time-nya ini nggak ada handphone, tapi kita sadar utuh ngobrol sama anak, diskusi sama anak, cerita sama anak, tapi tidak disambi. Itu bilang quality time. Bahkan nanti ada quality time per anak nih. Kita quality time dengan anak yang pertama hari apa, kedua hari apa, ketiga anak ketiga dengan siapa, ibu bapak bergantian. Itu ya quality time for family. Jadi ada anak yang nggak mau sama bapaknya dulu, sama ibunya dulu, atau sama bapaknya dulu baru sama ibunya, kemudian baru bareng-bareng. Itu ayah bunda harus bisa mengatur. Ya, ini adalah keteladanan kita sebagai orang tua. Ini ibaratnya dua kaki pengasuhan kalau di PPA for Parenting, ya, itu ya quality time-nya. 3 hal ini ya yang harus benar-benar kita miliki untuk bisa mendampingi anak kita. Jadi kita harus punya skill-nya, ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, saya mau nanya nih kepada ayah bunda, siapa sih sebetulnya anak kita ayah bunda? Bisa dibantu? Siapa sih sebetulnya anak kita? Titipan Allah, iya. Betul Bun, titipan Allah. Amanah dari Allah. Lagi? Kalau udah Allah titipkan, Allah amanahkan kepada kita, kan kita harus tahu tuh sebetulnya anak kita ini seperti apa sih, gitu ya, Bun? Tahu kan? Misalnya nih, ada Bunda Purwanti, anak pertamanya umur berapa, Bun? 21, Bun. Berapa? 21. Nggak jelas, Bun? 21. 21, Masya Allah, Bunda masih muda, nggak kelihatan punya anak sudah dewasa. Ya, 21. Tapi masih ada yang 5 tahun. Masih ada yang 5 tahun, Masya Allah, keren Bunda. Nah, anak Bunda yang 21 tahun nih, Bunda tahu nggak anak Bunda ini seperti apa sih Bun? Karakternya, kebiasaannya, tahu Bun? Ya, macam-macam. Macam-macam gitu ya. Nah, ya. Jadi ketika Allah mengamanahkan, Allah menitipkan kepada kita, itulah kenapa kita harus memahami keseluruhan anak kita, karakternya, kebiasaannya, hobinya, kesehariannya, bagaimana kita mendekatkan anak kita dan sebagainya. Karena ketika kita sudah dekat, aware sama anak kita, ketika kita memberikan bekal kepada anak kita, itu lebih mudah, lebih cepat mereka menerimanya ya. Jadi kita seperti kalau usia 21 tuh seperti sahabat ya Bun ya kepada anak ya. Jadi kita tidak menggurui, tapi benar-benar kayak temen gitu loh. Ya misalnya anak kita lagi sedih atau apa, sedih ya. Bunda tahu kok sedih tuh kayak gini loh. Iya ya paham gitu loh Bun. Jadi diajak seperti kayak ngobrol gitu Bun. Ya. Oke. Ya, kita lihat ya Bun ya. Oke. Kita samakan persepsi dulu. Ya. Anak adalah seseorang yang dilahirkan. Saya biasa pakai touchscreen, ternyata ini laptopnya bukan touchscreen, maaf ya. Seseorang yang dilahirkan dan merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa, dan negara. Ini benar-benar generasi ya, generasi terus dari
dari kita sebagai orang tua, kemudian nanti anak kita, cucu kita, cicit terus semuanya itu adalah yang dikatakan generasi ya, keluarga ya. Anak maksudnya di sini ya. Oke, kemudian secara Islam kita lihat anak itu adalah anugerah dari Allah, kemudian amanah bagi orang tua. Itu kan tadi. Anugerah itu apa sih? Rezeki yang dihadirkan Allah ke rumah kita, tamu istimewa yang dihadirkan Allah ke rumah kita. Ya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, betul? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludi yuladu ala fitrah. Ya, anak lahir dalam keadaan fitrah, sudah muslim. Ketika dia nanti Nasrani, Majusi, ya, kemudian apa? Yahudi, itu bagaimana kita sebagai orang tua memberi bekalnya? Karena kita berasal dari surga, kembali lagi ke surganya Allah. Kalau kemudian kita menyimpang, bisa jadi bekal yang kita berikan kepada anak kita bisa jadi salah. Atau memang sudah kita ikhtiar memberikan bekal yang cukup, tapi Allah ya, Allah tetapkan hidayah itu memang berasal semuanya dari Allah. Nanti kita coba pelajari ya Bun ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, anak sebagai amanah bagi orang tua. Nah, di sini kita coba lihat ada 4 tipikal anak dalam Al-Quran. Ini sebetulnya saya akan jelaskan ayah bunda. Ketika Allah mengamanahkan anak kepada kita, itu terjadi 2 hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal ini adalah hubungan orang tua kepada Allah, hubungan anak kepada Allah. Hubungan horizontal adalah hubungan orang tua dengan anak, anak dengan hablum minanas, dengan lingkungan, dengan sesamanya. Jadi ada 2 hubungan ya, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Nah, ketika hubungan vertikal, ketika Allah titipkan anak pada kita, pastinya orang tua akan ditanya sama Allah. Orang tua harus mempertanggungjawabkan ketika Allah menitipkan anaknya kepada dia. Betul nggak? Ya. Kemudian ketika hubungannya anak kepada Allah, pastinya anak ini harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Betul? Itu hubungan vertikal. Hubungan horizontal, bagaimana anak bakti sama orang tua, anak beradab, berakhlakul karimah, hubungan dengan sesama atau lingkungan, bagaimana anak ini bisa bersedekah, anak bisa berbagi, anak bisa peduli sama orang lain. Itu terjadi hubungan seperti itu ya. Ini harus kita pahami. Kemudian ada 4 tipikal anak dalam Al-Quran nih. Sebelum kita memberikan bekal, kita harus tahu dulu nih, sebetulnya tipikal anak di dalam Al-Quran itu seperti apa sih? Kejadian, kenyataan, karena semua ini ada di dalam Al-Quran. Kita coba lihat. Nah, anak sebagai penyejuk, penenang hati, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa nih Bun? Kalau kita ada teman atau sahabat atau saudara kita yang melahirkan, biasanya doanya gimana Bun? Doanya qurrata a'yun, betul? Nah, qurrata a'yun di sini penyejuk, penenang hati, ya. Jadi anak yang memang tidak meninggalkan sholat, bakti kepada orang tua, anak yang soleh, anak yang soleha, itu adalah qurrata a'yun. Ya, itu udah masuk di dalamnya. Ini adalah level tertinggi dari seorang anak. Pastinya ketika kita ingin menjadi anak kita qurrata a'yun, usaha yang dilakukan orang tua adalah betul-betul. Nih, seperti Purwati ikut kelas parenting dalam rangka apa? Ingin menjadikan anaknya qurrata a'yun. Betul nggak, Bun? Ingin mempunyai bekal apa lagi sih selain itu? Supaya benar-benar nih ikhtiar Bunda Purwati itu benar-benar maksimal, hasil akhirnya biar Allah yang nanti nentukan, gitu kan? Nah, ini adalah penenang.
Yang kedua, Anda sebagai perhiasan dunia. Ketika bicara perhiasan dunia itu apa sih, Bun? Sesuatu yang nikmat dipandang mata, gitu ya, namanya perhiasan ya. Dan itu di dunia. Enak dipandang mata tuh di dunia. Berarti apa? Harta, jabatan, karir. Betul nggak? Ya, menyenangkan. Ini adalah ketika anak itu sebagai perhiasan di dunia. Biasanya tidak jauh-jauh terlepas dari itu tadi, harta, kesuksesan, kekayaan, karir. Ya, seperti itu. Kita lihat ya di dalam suratnya, nanti kita bisa lihat di sini, anak sebagai musuh dan anak sebagai fitnah ujian. Saya jabarkan satu-satu nih sebetulnya di sini. Nah ini. Jadi anak sebagai penyejuk atau penenang hati ada di surat Al-Furqan ayat 74. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami, keturunan kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang tadi penyejuk hati ya. Jadi biasanya anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang memang penyejuk hati, dialah yang nanti akan jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini di surat Al-Furqan ayat 74. Ya. Kemudian kita lihat ini. Anak sebagai perhiasan dunia di surat Al-Kahfi ayat 46. Ya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik menjadi harapan. Ya tadi, maksudnya ketika terkait dengan perhiasan dunia biasanya nggak jauh-jauh dari karir, kesuksesan dan sebagainya. Tapi itu tidak lebih penting dari amal-amal soleh kita. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, anak sebagai musuh. Anak sebagai perhiasan sama tadi sebagai anugerah itu adalah suatu yang positif. Tapi ketika anak sebagai musuh, ini dinyatakan ada di surat At-Takabur ayat 14. Ya, saya coba bacakan artinya ya Bun ya, disimak ya Ayah Bunda. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memahami serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada anak yang membuat kita jauh dari kecintaan kita kepada Allah. Anak yang membuat merusak tali silaturahmi. Misalnya nih Ayah Bunda nih, kita harusnya kan mengenalkan anak-anak kita kepada keluarga kita. Ya, kita nggak tahu umur kita ini lebih duluan kita apa anak kita. Ya. Kalau kita duluan yang dipanggil sama Allah, bagaimana nanti anak-anak kita? Tapi terkadang dengan kesibukan anak-anak kita disibuki dengan anak-anak kita nggak sempat ya, tidak sempat silaturahmi, saudara-saudara yang jauh dan sebagainya. Akhirnya terputus silaturahmi. Itu sebetulnya yang harus benar-benar kita pahami Ayah Bunda, karena tali silaturahmi ini harus benar-benar ya kita kenalkan anak-anak kita dengan saudara-saudara kita semuanya supaya terjalin. Nah, karena kalau nggak begitu bisa salah satunya bisa menjadi musuh. Kita nggak tahu hubungan darah masih adakah atau tidak, ya Bun ya. Nah, kemudian dikatakan anak sebagai musuh tadi, anak membuat kita jauh dari Allah. Banyak sekarang ini yang membuat kita kelelahan, ya bangun paling pagi, tidur paling malam, semuanya untuk anak. Betul? Ini yang harus kita pahami Ayah. Kita lihat lagi nih, ini anak sebagai fitnah atau ujian. Kenapa anak sebagai fitnah atau ujian Ayah Bunda? Coba saya lihat. Ini yang dari Kuningan siapa ya? Bapak Haye. Haye itu siapa Pak? Pak Hai. Kenapa? Hadiana, Bun, Hadiana. Mas Hadiana. Bisa contohkan nggak anak itu sebagai ujian yang seperti apa? Masya Allah.
Ini belum punya anak tapi mudah-mudahan jadi pelajaran buat Masya kedepannya ya. Allah, hebat. Belum punya anak udah mau belajar ilmu. Sama Kang Febri juga tuh. Masya Allah. Jadi anak sebagai fitnah dan ujian itu ya tergantung kita orang tua yang mendidiknya gitu. Baik buruknya anak itu ya salah satu pengaruhnya orang tua. Kalau orang tuanya mendidik dengan benar ya insya Allah jadi anak yang baik. Tapi jika anak dididik dengan yang tidak benar, itu akan jadi fitnah dan ujian buat orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin seperti itu Bun. Mohon maaf Bun. Ya, Masya Allah ya. Ya, saya punya contoh nih. Beberapa waktu lalu ada orang yang konsultasi, orang tua ke saya. Dia konsultasi, dia udah putus asa, dia kecewa karena anaknya sudah kecanduan gadget. Anaknya udah nggak mau sekolah lagi, setiap hari dengan gadget. Ketika dimarahin, anaknya malah mengamuk dan sebagainya. Udah mulai meninggalkan sholat. Ya, kadang-kadang ketika orang tuanya marah, itu memang anaknya tidak melakukan, tapi di sampingnya dia taruh benda tajam supaya orang tuanya takut ketika memarahinya. Ini sudah dikatakan anak itu sebagai ujian buat kita. Tapi ketika ujian itu terjadi ke dalam diri kita, bisa terjadi ada pesan cintanya Allah di sana. Nah, suatu saat orang tuanya datang ke saya, minta solusinya. Ya saya tanyakan cuma satu. Biasanya ya, ini flashback ya, bagaimana orang tua itu dengan orang tuanya. Saya tanyakan, bagaimana Pak hubungannya dengan orang tua Bapak? Ya, ternyata sudah hampir 4 tahun tidak ketemu orang tuanya. Orang tuanya, anak itu tidak ketemu orang tuanya. Karena ada masalah prinsip katanya. Apakah keyakinan? Saya bilang tidak. Ada sesuatu yang membuat kecewa. Ya, ada kesalahan dan sebagainya, tidak menghubungi orang tuanya. Sudah lama sekali sudah tidak berhubungan. Nah, di sini Allah menegur orang tua ini melalui anaknya. Coba Pak, sekarang cuma satu caranya, Bapak hubungi orang tua Bapak datengin, Bapak minta maaf dan sebagainya. Dia tersentak saat itu dan akhirnya dia lakukan itu kepada orang tuanya. Ya, seminggu terus dia rutin. Ya, memang belum terjadi signifikan untuk perubahan kepada anaknya, baru seminggu. Setelah sebulan itu rutin dilakukan oleh ayahnya, itu mulai tiba-tiba anaknya ini ya ngambil wudhu, sholat. Coba bayangin, ya udah mau mulai kumpul sama keluarga, ya mau di ruang tengah bersama-sama ngobrol. Coba, ini pasalnya cuma satu, yaitu ujian yang dihadirkan sama Allah bisa jadi adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Dia coba melalui anak kita. Terus Bun, akhirnya sudah berlangsung sekitar 6 bulan. Ya dilakukan terus rutin, telepon orang tuanya, datengin orang tuanya, anaknya berubah. Dan akhirnya sekarang anaknya sudah ikut sholat ke masjid bareng-bareng sama ayahnya. Gitu Bun. Insya Allah ya, kadang-kadang kita nggak pernah tahu di situ ya. Sampai orang tuanya tuh udah lemes, kayaknya udah nggak menikmati harta yang banyak pun udah kayaknya tuh nggak nyaman. Tapi dengan berubahnya anak, ya udah jadi anak yang baik, alhamdulillah gitu ya. Intinya kepada orang tuanya salah satunya. Nah, anak mendatangkan mudarat ya. Jadi gini Bun, ayah bunda. Banyak orang tua membanggakan anaknya, kemudian dia menjelekkan anak orang lain. Anaknya melakukan kesalahan ditutup-tutupi. Ya. Terus mereka menutupi kesalahan itu karena cinta kepada anaknya, padahal itu salah. Jadi hadirnya anak itu membuat orang tua melakukan kemudorotan. Padahal anak itu adalah amanah, anak adalah rezeki yang Allah kasih, anugerah. Tapi kenapa jadi dia melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah orang tuanya? Ada nggak yang seperti itu? Mudah-mudahan nggak ya, insya Allah di kelas ini nggak ada. Ya, ya karena kita nggak sadarin ya, saking cintanya kepada anak kita, kita tutupin kesalahan anak kita. Ya, kemudian yang kedua nih, kenapa anak dikatakan ujian?
Kenapa? Salah satunya nih, ketika hadirnya anak di keluarga kita, kualitas beribadah kita menjadi kurang. Sibuk ngurusin anak, sholatnya mepet-mepet. Ada nggak kayak gitu? Ya, ngurusin anak, sholatnya mepet. Kemudian kadang-kadang anak yang baik dikompolin, nanggung, sholatnya asar digabung, zuhur digabung asar. Ada nggak kayak gitu? Ya, padahal kita dikasih anak. Dulu pas anak bayi, iya, insya Allah ya, sekarang nggak gitu ya. Udah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu loh. Ya, karena sebetulnya kita dikasih rezeki, masa kita ibadahnya jadi berkurang? Tadinya setiap minggu Jumat Barokah, dengan hadirnya anak, wah ini buat beli susu bun, ini buat beli apa, akhirnya sedekahnya berkurang. Padahal dikasih rezeki anak. Kira-kira jadi ujian nggak anak itu buat kita? Iya, jadi kita jauh dari Allah. Astagfirullah ya, mudah-mudahan nggak lagi ya bun ya. Ya, kualitas kita justru ibadah kita menambah-tambah, meningkat ketika dihadirkan anak. Kemudian ada lagi nih yang buat anak ujian. Orang tua tuh merasa letih, khawatir sepanjang hidupnya. Bangun pagi, pulang malam, saking cintanya kepada anaknya ya. Kenapa? Menggantungkan harapan kepada anaknya. Anaknya harus sukses, anaknya nilainya harus bagus. Ya, makanya orang tua berletih-letih, anak yang mau ujian, orang tuanya belajar. Ada nggak kayak gitu? Ada? Iya. Iya betul ya Allah ya. Ya kadang-kadang harusnya nggak begitu-gitu banget ya ayah bunda ya. Jadi memang sih cintanya kita kepada anak itu tidak ternilai harganya. Tapi ketika kita tanyakan anak kita, kamu cinta nggak, sayang nggak sama ayah bunda? Enggak. Nah gitu kaget. Kenapa kok bisa gitu? Aduh, ayah bunda pede banget anak itu kata cinta sama dia. Padahal pasti tanyakan bilangnya enggak. Nah ini ada sesuatu nih yang hilang. Bisa jadi hutang pengasuhan kah, komunikasi yang nggak baik kah, dan sebagainya. Ya, ini salah satu tiga hal yang membuat anak sebagai ujian. Oke, lanjut ya. Nah ini, sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya, kenapa sih harta duluan, baru anak? Karena kalau harta semua orang punya, betul nggak? Kalau anak, belum tentu semua orang miliki. Makanya harta dan anak ini bisa membawa kita kepada kebahagiaan, juga bisa membawa kita kepada kesengsaraan. Bagaimana kitanya? Ya, Mas Febri ya. Oke. Apa lagi nih? Gimana Pak Halim? Kira-kira Pak Halim Rauf dari Palu, Masya Allah ya. Apa ujian yang dihadapi sekarang ini, Mas tadi yang dari Palu? Ada nggak ujiannya? Halo? Ya, Mas Halim. Sekarang ini apa kira-kira ujian yang dihadirkan Allah ya kepada Mas Halim? Udah berkeluarga kan? Takutnya belum berkeluarga lagi. Yang dihadapi ini anak-anaknya ini sering bertengkar karena mungkin sering ketemu, jadi interaksinya sering, makanya dia sering berantem begitu. Oke. Nah, ini bagaimana orang tua menengahkan ya ketika anak-anak ini kayak berebutan, sering berantem, bagaimana kita bisa menyikapinya nih. Nanti ya, kita lanjut dulu ya. Sabar, itu mah belum seberapa. Allah lagi nguji bisa nggak nih? Karena Allah mau ngasih anak lagi, bisa jadi kalau itu bisa terselesaikan. Berapa anaknya, Mas Halim? 4 orang, Bunda. Masya Allah, keren ya, 4 ya. Ada laki perempuan sudah ini lengkap? Sudah 2 pasang, Bunda. Oh, ada 2 pasang, Masya Allah ya. Wajib Iya. bersyukur itu.
Nah, ini tadi ya, anak dapat memperdaya orang tua hingga mendatangkan mudarat bagi dirinya dan orang tua. Ini di surat Al-Hadid ya. Ayat 20, surat At-Taubah ayat 55. Kemudian yang kedua, keberadaan anak dapat membuat kualitas ibadah orang tuanya menurun. Di surat Al-Munafikun ayat 9. Ya, bisa di screenshot. Boleh nanti materinya dikasih ya, Mas Febi. Kemudian anak menyebabkan orang tua merasa letih dan khawatir sepanjang hidupnya. Ini di surat Yusuf 8485, surat Al-Hud 4546. Ya. Nah, ada semuanya. Jadi ketika kita pahami nih 4 tipikal anak tadi, kita nggak jadi merasa paling paling menderita. Allah menitipkan anak kita yang mana nih? Apakah itu perhiasan? Apakah itu ujian? Apakah dia sebagai musuh, ya kan? Apa dia memang sebagai penyejuk hati? Ya, kita terima semuanya karena itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Nah, bisa jadi itu adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang penting ikhtiar kita sebagai orang tua kita sudah maksimal. Ini coba ya. Nah, ini kisahnya Nabi Nuh nih. Ya, kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh seorang nabi. Tapi Allah contohkan di situ, ya Nabi Nuh punya anak yang namanya siapa? Anaknya Nabi Nuh siapa ya? Kayaknya udah pada hebat deh nih. Nah, Kan'an ya, Masya Allah ya. Ya, Nabi Nuh tidak bisa mengajak serta anaknya ke perahu. Ya, sampai dikatakan Nabi Nuh, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya jadi engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Nabi Nuh minta kepada Allah agar anaknya bisa diselamatkan. Tapi kata Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Maka janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengerti hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ini di surat Nuh ayat 46-47. Ya Bunda ya. Jadi jelas sekali ya, seorang nabi pun ketika anaknya tidak mendapatkan hidayah oleh Allah, dia tidak bisa ikut serta. Padahal Nabi Nuh sudah berusaha, berikhtiar. Bahkan ketika di akhir berpisah dengan Kan'an, Nabi Nuh bilang, nggak apa-apa tidak ikut sama ayahnya, tapi jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, gitu ya. Nabi Nuh tetap berpesan kepada anaknya seperti itu, ya, bukan ayo nak, tidak seperti itu, karena sudah semua udah hidayahnya dari Allah, semua Allah yang berkehendak di sana, ya Bunda. Nah, tadi kenapa Allah menguji kita? Salah satunya ya, tadi sudah terjawab tuh, kenapa Allah menguji kita? Kan ada ujian, ada azab ya. Nah, kita pede banget ya kalau Allah itu menguji kita. Allah menguji kita ketika anak kita itu benar-benar nggak nurut sama kita, anak itu membuat kita kecewa. Ya tadi yang saya contohkan, anaknya itu benar-benar sudah nggak mau sekolah, ninggalin sholat, sudah ini dengan gadget ya, sudah udah nggak bisa misah dengan gadget. Ternyata ada satu sisi di mana orang tuanya ya diminta untuk membangun hubungan kembali dengan orang tuanya. Ketika ayahnya membangun hubungan lagi dengan orang tuanya yang sudah lama ditinggalkannya, akhirnya anaknya dibuat menjadi anak yang baru. Jadi kan Allah menguji di situ. Kalau nggak seperti itu mungkin terlupakan orang tuanya. Berarti Allah masih peduli, Allah masih sayang sama kita dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sini ada berapa nih? Ya, ada beberapa hal ya. Ketika Allah menguji, Allah akan meninggikan derajat kita. Amin. Ya, yang kedua, Allah menghapus dosa kita di masa lalu. Ya. Kemudian yang ketiga Allah akan memberikan kita pahala. Nah, ini salah satu 3 hal yang kenapa Allah menguji kita. Coba saya minta pendapat dari teman-teman di sini nih ya Bunda. Ketika pandemi ini melanda ya, kira-kira hikmahnya apa nih?
yang kita dapatkan. Mau dong di kolom chat biar ada interaktif. Siapa ya? Saya minta tolong ya. Pak Hadiarta, Pak Hardi. Oh, Mbak Aidila ya. Bisa kumpul keluarga. Ya. Jadi ada pintu tertutup, ada pintu terbuka ya. Apalagi ya soft skill-nya bertambah ya. Sekarang kita banyak jadi memahami IT. Ya Pak Hadiarta biasanya ikut kantin subuh di tempat kami nih. Kita belum mulai lagi nih Pak Hadiarta. Ya Pak Hadiarta dari Semarang bukan? Oke, ditunggu ya dari Semarang ya. Kira-kira ketika pandemi ini melanda ya, apa ujian yang Allah berikan? Nah, hikmah, pesan cintanya Allah kepada Pak Hadiarta apa? Apa? Halo? Suaranya? Di kolom chat aja deh, nggak kedengeran. Ada saya udah full nih. Apa Pak? Sedang sakit mata. Kenapa kebanyakan di laptop Pak? Sedang sakit mata, harus pakai kacamata, harus pakai ini kali ya. Apa anti radiasi Pak? Jadi pesan cintanya harus menolong yang jual anti radiasi itu Pak. Bagi rezeki ya Pak ya, Hadiarta. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang baru masuk nih. Apa yang harus disiapkan oleh orang tua nih? Ya, yang disiapkan adalah bekal akhirat. Ya, menyiapkan bekal akhirat untuk anak kita. Bagaimana? Bekal apa aja yang harus lebih dekat dengan keluarga? Masya Allah. Bekal apa aja yang harus kita berikan kepada anak kita, yang harus kita bekalkan setelah kita tahu tadi empat tipikal anak di dalam Al-Quran, kita pahami semuanya. Jadi ketika Allah benar-benar memberikan ujian kepada kita, kita paham. Kita diberikan anak yang bagaimana nih? Apakah penyejuk hati? Apakah anak itu perhiasan? Apakah anak itu ujian buat kita? Apakah anak itu menjadi musuh buat kita? Kita 3M ya, kita terima dengan ikhlas dan pasrah. Kita ngadu sama Allah dan kita rayu Allah. Itu ya. Nah, bekal akhiratnya apa nih? Kita lihat. Nah, di sini ya sebelum kita memberikan poin-poin bekal akhirat itu di surat Abasa ayat 34 sampai 37, pada hari itu manusia dan saudaranya jauh ya dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya, sehingga tidak lagi memikirkan orang lain di hari kiamat itu. Jadi ibunya, bapaknya, anaknya, saudaranya masing-masing ngurusin dirinya, masing-masing ngurusin amal baik dan buruknya. Udah nggak ada lagi. Makanya kenapa kita harus menyiapkan bekal akhirat kepada anak-anak kita, yang membuatkan syafaat untuk kita sebagai orang tua dan juga anak kita. Ya, ini sudah ada di dalam surat Abasa ayat 34 sampai 37. Nah ini dia 5 bekal akhirat yang harus disiapkan. Ini udah 9:30 ya. Sampai jam berapa sih Mas Febi? Mungkin jam 9:30 Bun. Oke. Nih, Jam yang 12 pertama, tuh. yang pertama adalah bekal yang pertama ya, keyakinan tauhid sebagai akar pondasi. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita tanamkan tauhid ke dalam diri anak kita dari sejak dini, merasa Allah membersamai terus, merasa Allah selalu hadir kemanapun dia beraktivitas, dia berada, selalu Allah dihadirkan di dalam dirinya, insya Allah anak itu akan takut melakukan apapun. Ya, alhamdulillah saya kepada anak-anak saya itu saya sudah tanamkan pemahaman tauhid sejak dini. Jadi ibaratnya kita nggak terlalu curiga dengan anak kita. Dia tahu mana yang harus dia lihat, mana yang nggak boleh dia lihat. Karena dia cuma takut kepada Allah. Ya.
Jadi tahu kalau gadget itu tuh setan gepeng namanya ya. Setan gepeng ya. Jadi keperuntukannya gadget itu untuk apa? Ya. Bahkan ada pilihan nih, saya contohkan nih, anak saya yang terakhir ya, ada pilihan. Boleh sekolahnya offline atau daring. Dia bilang, "Bun, saya mau daring aja." Kenapa? Kan enak offline. Karena ketika daring aku bisa belajar ilmu-ilmu yang lain. Kalau di pondok aku nggak bisa searching cari-cari ilmu yang lain. Dia bisa belajar banyak bahasa, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Korea. Gak apa-apa, dia belajar, dia cari ilmunya di situ di sela-sela waktunya. Ya, karena sudah bisa memanage waktu, memanage bagaimana gadget itu benar-benar berarti ketika dia pegang, ketika ada di diri dia. Ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Ya, karena apa? Keyakinan tahu sebagai akar fondasi. Jadi ibaratnya kalau kita membangun rumah itu fondasinya sudah kokoh, sudah kuat. Jadi nggak goyang, nggak rapuh lagi. Jadi ibaratnya ketika banyak pengaruh sosial media dari berbagai macam, ketika fondasinya udah kuat, nggak goyah lagi anak kita. Gitu ya punya, karena selalu menghadirkan Allah. Ya, keesaan Allah, Allah hadir. Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, Allah ada dimanapun dia berada. Allah selalu dihadirkan. Makanya selalu dibilang kalau di PPA for Kids ini kita bahas nih ayah bunda nih. Ya, iya fondasi kuat bikin kuat nggak goyah. Betul sekali. Ya insya Allah. Jadi ayah bunda ini kan termasuk dalam rukun iman ya. Yakin percaya Allah itu ada. Ya anak-anak sekarang nih pengetahuan agamanya udah mulai berkurang ya bunda. Jam agamanya udah sedikit. Banyak yang saya tanyakan ketika tanya rukun iman, rukun Islam lupa berapa. Kaget saya juga. Padahal rukun iman itu adalah keyakinan. Ya, meyakinkan Allah tuh hadir, Allah tuh percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab suci, hari kiamat, pada baik dan buruk. Ini harus benar-benar kita apa? Anak-anak kita nggak boleh lupa, karena ini adalah fondasi yang kuat. Ya, jauh dari sifat syirik. Anak-anak sekarang ya masih menuhankan yang namanya gadget, menuhankan yang namanya ibaratnya harta. Ya kalau nggak punya uang nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Tapi dengan keyakinan tauhid yang kuat, insya Allah nggak ada Tuhan lain selain Allah. Ya kalau dulu jelas ya. Ketahuan ketika kita menduakan Allah ada patung kelihatan di mana-mana. Kalau sekarang ini nggak kelihatan, padahal bisa jadi ada Tuhan kecil di dalam diri anak kita. Ya kadang teman kantor pasti tanya ada yang lupa bun. Nah, ya ini dari kita nih ayah bunda. Ini salah satu bekal yang harus kita berikan kepada anak kita. Ya keyakinan tauhid sebagai akar fondasi. Oke, selalu menghadirkan Allah kemanapun anak kita pergi selalu ada Allah. Ketika anak minta apapun kita bilang minta dulu sama Allah nak. Gitu. Jadi benar-benar Allah dulu, Allah lagi gitu loh. Baru yang lainnya. Oke, lanjut ya. Oke, kepastian semua anggota keluarga ahli ibadah dalam makna luas. Nih, kita yakinkan ayah bunda ya di keluarga anak-anak kita benar-benar sholat 5 waktu jangan sampai tinggal. Ya, sholat itu bukannya apa ya beban, bukannya kewajiban yang harus dilakukan kalau nggak dikerjakan ayah bunda marah, bukan. Tapi sholat itu adalah pertemuan kita kepada Khalik, ya pencipta, pertemuan yang kita tunggu-tunggu, pertemuan yang memang sesuatu yang membuat kita apa ya nyaman itu sebetulnya, ya. Jadi sholat itu tempat kita curhat kepada Allah. Ya ibaratnya kalau kita ingin ketemu orang-orang yang kita cintai, itu kan pastinya sesuatu yang kita tunggu banget gitu loh. Sama halnya kalau kita benar-benar bisa menyadari anak kita tentang sholat ini, sholat yang agama, ya insya Allah anak itu tidak beban melakukan sholat. Anak itu tidak buru-buru baca sholatnya. Tapi benar-benar dirasakan, dihadirkan. Nah untuk sholat yang latihan sholat itu nggak apa-apa, anak-anak kita udah mulai diikut sertakan. Ya kadang-kadang nih banyak orang tua kepingin anaknya hafiz Quran, ya hafal Quran tapi nggak tahu maknanya, bacanya buru-buru cepet,
Ya, kalau nggak cepet lupa katanya. Itu nggak yang seperti itu ya sekarang ini ya. Tapi benar-benar ya kita nggak usah terlalu 30 juz tapi nggak tahu maknanya dan bacanya nggak tartil, bacanya salah. Ya, dan anak kita tuh kalau katanya, kenapa sih nak kok cepet-cepet? Karena Bun, kalau misalnya nggak cepet lupa. Nah, dulu saya seperti itu pernah ya, tapi setelah saya paham, saya masukkan lagi ke anak-anak ini ke sekolah yang hafalan Quran tapi yang tartil ya. Jadi benar-benar ilmu tajwidnya panjang pendeknya ini benar-benar diutamakan ya. Jadi nggak buru-buru, bacanya juga pelan-pelan sesuai dengan nafasnya, marojul hurufnya, berapa panjangnya harokatnya, gitu ya. Yang benar ya, tahsin betul ya. Terus tahsin baru ke pratafis baru tahfiz gitu ya. Jadi sudah terbiasa nggak buru-buru lagi. Nah, kepastian semua anggota ahli ibadah tidak hanya ibadah sholat wajib, tapi juga puasa, zakat gitu ya. Dan pastinya yang keseluruhan ini dalam artian tidak anak kita aja, semua anggota keluarga, ayah bunda, sebagai role model, sebagai contoh. Jadi kadang-kadang kita nyuruh anak sholat, tapi kita yang nggak sholat, jangan sampai seperti itu ya. Jadi udah taruh gadgetnya semua, bareng-bareng sholat jamaah, bareng-bareng zikir pagi, zikir sore, kita lakukan itu. Ya, itu habit yang harus kita tanamkan. Ya, kenapa seperti itu? Kalau kita udah nggak ada, dilanjutkan oleh generasi kita berikutnya. Oke, ini yang kedua, sholat. Ya, ibadah lainnya dalam artian ini masuk ke dalam rukun Islam ya. Kemudian yang ketiga, ketauladanan akhlak Rasulullah yang harus kita tanamkan. Ya, maksudnya apa? Rasulullah begitu baiknya Allah ya. Tadi poin yang kedua selain sholat adalah Al-Quran ya, karena ibadah itu termasuk kita baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran itu kita biasakan anak-anak cinta dengan Al-Quran. Jadi kalau ada ya dari salah satu anggota kita yang nggak baca Al-Quran, berarti ada apa-apa dengan dirinya. Sampai Al-Quran nggak mau deket sama anak kita, nggak mau deket sama suami kita, nggak mau deket sama kita. Ada apa itu? Itu untuk salah satu indikator ya. Benar-benar harus diingatkan. Makanya kenapa semua anggota keluarga harus ahli ibadah. Salah satunya dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di poin ketiga, ketauladanan akhlak Rasulullah di sini, bagaimana Allah begitu cintanya kepada umatnya, kepada hambanya, ya dikasih contoh nih Rasulullah hadir sebagai idola, sebagai figur untuk ditauladani, untuk dicontohkan ya, dari sifatnya, perilakunya, karena dikatakan Rasulullah adalah Al-Quran berjalan, betul kan? Nah, kalau di kelas PPA for Kids kita bahas tuh ayah bunda, kita jelasin, saya cerita kisah-kisah tentang Rasulullah, ternyata anak-anak itu seneng, lagi bunda, lagi bunda, lagi bunda, dan ceritanya itu membuat mereka semangat sebagai contoh gitu loh. Nah sebetulnya kalau kita nih sebagai orang tua sering mengkisahkan cerita-cerita Rasulullah kepada anak kita sebagai tauladan, anak kita pasti senang. Cuma kadang-kadang kita nggak sempet, betul nggak? Betul nggak Bu Elvi? Ya, kadang-kadang kita mungkin kesibukan kita minta anak kita yang baca, padahal anak kita perlu bagaimana kita menggambarkan dengan powerful communication ya. Kita gayanya kita, bagaimana antusiasnya kita, apalagi anak-anak umur di bawah 7 tahun ya, 7-8 tahun kan masih senang untuk berkisah. Nah, ini adalah modal yang benar-benar harus kita tanamkan kepada diri anak kita sebagai bekal ya Bunda. Ya, benar-benar kita harus temani, kita bersamai anak-anak kita. Ya, saya hanya berikan ya Bun, kalau buku-buku kadang-kadang anak-anak perlu ditemenin tadi. Kenapa ada quality time pada anak-anak kita? Apalagi usianya memang usia ibaratnya mereka memang perlu teman ya. Usia anak-anak masih belum SMP ya, di bawah 13 tahun kita bilang sedikit ya. Itu benar-benar perlu teman untuk berkisah, untuk bercerita, untuk membersamainya. Sehingga kenapa nih ayah bunda? Kenapa anak-anak kita memilih gadget dibanding kita? Karena gadget itu ketika dia perlu, dia butuh, ada semuanya di gadget. Nah, ketika anak kita butuh, perlu sama kita, kadang-kadang kita nggak punya waktu. Betul nggak, Bun?
Iya, 3 orang anak deketan. Nah ini Bun, apalagi deketan nih Bun, biar sekalian diceritain. Itu kemarin kan sempat dikatakan ya di karyawan juga, anak-anak tuh pilih gadget karena apa yang dibutuhkan di gadget itu ada. Kita sibuk dengan yang lain. Makanya kalau memang kita sibuk dengan karir atau dengan bisnis yang lain, ada quality time, ditentukan jam berapa untuk bersama dengan anak-anak. Kalau saya quality time-nya tuh habis subuh sama habis maghrib. Ya, habis tiket pagi atau sore kita diskusi di situ. Ya Bun, nggak apa-apa. Kita karena gini, sekarang ini masih punya anak, masih ada yang cerewet, masih ada ngeberantakin, masih ada yang nangis. Terima nanti kalau dia udah dewasa udah nggak ada lagi tuh pergi semuanya. Jangan sampai kita kehilangan saat-saat seperti itu. Bun. Iya Bun, kalau udah gede, udah waktunya kita sudah tinggal berdua lagi sama suami, ya. Gitu ya Bun ya. Jadi benar-benar di sini keteladanan akhlak Rasulullah yang harus benar-benar kita tanamkan. Jadi Allah memberikan contoh. Kalau Al-Quran dikasihkan pedomannya ada semua di situ ya. Dibaca, dipelajari, kemudian Rasulullah dikasih contoh orangnya nih seperti ini. Itu lebih mudah, ada figurnya. Ya Bunda, jadi sabarnya, sederhananya, akhlaknya, perilakunya, adabnya, ini kita coba tiru Rasulullah. Ayah Bunda harus bisa menceritakan karena kisah Rasulullah begitu banyak sekali. Ya, nggak apa-apa Bunda. Bunda bisa yang sudah terlewat nanti bayar utang pengasuhannya. Gitu Bun, harus dibayar Bun, utang harus dibayar. Ketika kita merasa pada saat kecil kita ada hutang pengasuhan kepada anak kita sediakan waktu untuk membayar hutang itu. Iya, membayar hutangnya dengan cara benar-benar kita bicara langsung sama anak kita. Konkret Bun, nanti ada pembahasan berikutnya ya. Oke, jadi memang segala hutang itu harus dibayar. Karena kalau kita nggak bayar, nanti anak yang dewasa itu akan melakukan sesuatu untuk membayar hutangnya kepada kita. Ya, untuk membayar yang hutangnya kita kepada anak kita. Akhirnya anak itu bisa jadi membuat kita kecewa dan sebagainya. Makanya harus kita lafazkan ya kalau kita mau bayar hutang kepada anak kita. Seperti halnya kita membayar utang berupa harta atau rupiah ya kepada teman atau sahabat, kita harus lafazkan. Walaupun kita bilang ikhlas, kita harus ngomong kepada orangnya. Sama ketika hutang pengasuhan pun kita harus bicara kepada anak kita. Gitu ya Bunda ya. Oke, lanjut ya. Kepedulian sosial yang tinggi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Ya, maksudnya kalau kita melakukan perbuatan yang baik, anak kita melakukan perbuatan yang baik, jangan melakukannya sendiri. Ajak teman-temannya. Ya. Jadi kebersamaan, kebaikan, ya, bersedekah kolektifkah, melakukan sesuatu bersama-sama. Ya. Jadi yang dikatakan melakukan perbuatan baik. Kemudian nahi mungkar, ketika melihat ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang nggak baik, ada sesuatu yang berbahaya, apalagi untuk umat ini, nggak usah takut untuk menyampaikannya, walaupun itu tidak semua orang berani menyampaikan itu, tapi ketika anak kita berani ya membela ya yang benar dan benar-benar membuktikan ya memberantas yang salah, yang tidak baik, anak kita berani, itu kita acungkan jempol buat anak kita. Iya, Masya Allah ya, harus diajak sama-sama. Makanya saya di kelas PPA for Kids ya Bunda ya. Setelah kelas saya tuh biasanya kita Jumat depannya kita kumpulkan uang, itu anak-anak harus bisa yang memberikan anak-anak. Saya bilang bukan orang tuanya. Banyak dari kita merasa anak-anak kan belum bisa cari uang, kenapa anak-anak yang bersedekah gitu melakukan? Justru kita tanamkan bersedekah itu dari mereka yang melakukan itu. Ya, kita temenin dari belakang anak-anak yang melakukan itu. Pernah ada seorang anak didoain sama seorang pemulung ketika dia memberikan makanan kepada pemulung itu. Mungkin pemulung itu lagi lapar banget ya, nggak punya makanan sebagainya. Anak itu pas ngasih disuruh, nak yang duduk di situ, Bapak mau doain kamu.
saya kan dari belakang tuh ngikutin ya, kata anak saya. Lama bener, Bun, aku didoain sama bapak itu. Masya Allah. Lama gitu loh, kok sampai nunduk gitu, saya lihat di kejauhan gitu loh. Ya seperti itu, ya. Kadang-kadang bisa jadi terkabulnya doa dari orang-orang yang zolim, orang-orang yang memang tidak punya. Ya, jadi yuk sama-sama ayah bunda kita ajak anak-anak kita bersedekah. Walaupun dari uang kita kasih dia yang masukin ke dalam celengan dan sebagainya. Apalagi sedekah subuh ya, yuk dibiasakan. Ya, ini kemudian sosial yang tinggi. Yang kelima, saya melihat jam, takutnya sudah jam 10. Memang kalau udah bicara ini nggak habis-habis ya, Bun. Kemudian yang kelima, keilmuan yang dimiliki anggota keluarga. Maksudnya apa? Jadi gini, Bunda, Ayah. Ya, 5 bekal salah satunya adalah kita harus paham, ya, kita harus memberikan ilmu yang sesuai dengan potensi terbaik yang ada di dalam anak kita, diri anak kita. Jangan maunya orang tua. Ya, orang tua maunya ini anaknya harus jadi dokter karena orang tuanya dokter. Belum tentu. Jadi benar-benar keilmuan yang dimiliki itu harus sesuai dengan potensi terbaik yang ada di dalam diri anak kita. Dengan bakatnya, karakternya, ya. Sehingga apa? Sehingga benar-benar apa? Benar-benar kita pahami anak itu nyaman, ya. Karena kalau nanti dia dikatakan profesi kamu apa gitu, pekerjaan kamu apa, baiknya adalah pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dia, ya. Benar-benar itu adalah panggilan jiwanya, itu adalah passionnya dia, dan nggak ada pensiunnya gitu loh. Kalau memang keilmuan yang kita berikan adalah sesuai dengan apa yang Allah titipkan kepada anak kita. Nanti kita akan belajar nih ayah bunda, ya, kita akan belajar kecerdasan genetik yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Insya Allah nanti kalau ada waktunya saya akan sharing juga, karena itu pasti cukup lama pembahasannya, tapi itu masya Allah ilmunya luar biasa ya. Membuat memang Allah sudah, ketika Allah mengamanahkan anak kepada kita, pasti Allah sudah menyiapkan perangkatnya, Allah sudah menyiapkan alat-alatnya, alat bantunya, toolsnya itu sudah Allah siapkan semuanya. Tinggal bagaimana kita mau belajar ya, gitu ya, akan lebih mudah. Jadi kalau yang punya anak sedikit rugi karena sebetulnya udah ada ilmunya. Ya insya Allah Mbak Aidila ya, nanti kalau Allah izinkan lagi. Nah, jadi keilmuan yang dimiliki anggota keluarga salah satunya ya, kita harus bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak kita. Kita pilihkan sekolah yang sesuai, yang baik ya, dengan syariat pastinya. Kita pilihkan mentor. Mentor itu pembimbing buat anak kita yang sesuai. Seperti halnya waktu itu kita bisa belajar dari kisahnya Maryam ya, di mana ibunya Hana pada saat mengandung sudah bernazar ya, nanti anaknya ini akan berkhidmat di Baitul Maqdis ya, di sana, dan dia mencarikan pendamping ya, pembimbing gurunya untuk Maryam adalah Nabi siapa? Pamannya? Dia tahu nggak? Nabi siapa? Nabi Zakaria ya. Nah, di sana pun kita sudah bisa belajar bahwa kita memang harus cari pembimbing ya, buat guru kita, buat guru anak kita, buat kita. Dan sesuai, kalau di tahsin itu harus ada guru yang untuk talaki ya, gitu ya. Jadi memang harus tahu mentornya siapa, disesuaikan dengan bakat genetiknya seperti apa yang sudah Allah berikan. Nah, ini semuanya 5 bekal akhirat yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Ya, pastinya ridhonya orang tua itu ada di dalamnya, karena masuk ke dalam ketauladanan akhlak Rasulullah. Ya, karena Rasulullah begitu hormat kepada orang tuanya. Ya, karena ridhonya orang tua ya itu adalah ridhonya Allah untuk anak-anak kita. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, yang terakhir ya, karena sudah waktunya sudah hampir jam 10,
Di sini ya dikatakan Rasulullah SAW telah bersabda, ini sudah tahu semua ya ayah bunda. Jadi apabila telah mati anak Adam, terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 hal. Apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Nah, salah satunya ketika kita memberikan bekal akhiratnya kepada anak kita, itu adalah salah satu bekal untuk anak soleh ya. Salah satunya bekal akhirat itu bekal anak kita adalah menjadi anak yang soleh yang bisa menjadikan syafaat kita. 3 hal ini yang akan menolong kita nanti kelak. Ya. Nah, ayah bunda sekalian, terakhir nih ya. Saya ada di sini. Oke. Jadi hanya Allah yang kuasa memasukkan petunjuk atau hidayah ke dalam hati manusia. Maksudnya apa di sini? Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk tersebut. Di surat Al-Qasas ayat 56. Ya, jadi ayah bunda, yang terpenting adalah ayah bunda berikhtiar ya dengan sungguh-sungguh, benar-benar dengan ilmu yang benar ya, kita pahami anak kita asuh anak kita didik anak kita ya, nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya, karena memang kita cinta kepada anak kita, karena memang Allah menitipkan amanah kepada kita. Hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Ya bunda ya. Jadi ketika nanti nih misalnya nih ayah bunda, ya ada anak kita yang tiba-tiba mengecewakan kita. Ya, kita udah sekolahkan dia di tempat yang terbaik. Dia sudah hafal Quran misalnya. Ya, kita sudah fasilitasi segala sesuatu untuk anak kita, tapi tiba-tiba anak kita melakukan sesuatu yang membuat kita kesal dan sebagainya, membuat kita kecewa. Ayah bunda jangan khawatir. Ayah bunda sudah ikhtiar, ayah bunda sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Karena tadi hidayah datangnya dari Allah. Ya, bukan kita yang menentukan. Bahkan kita bisa belajar dari Rasulullah bagaimana pamannya, kemudian Nabi Adam, Habil sama Qabilnya. Kemudian kita bisa belajar juga dari Nabi Nuh dengan anaknya nama Kan'an, ya. Itu adalah sebagai contoh ya. Mereka seorang nabi, tapi kemudian ada juga yang tidak mendapatkan hidayah di sana. Tapi kita terus ikhtiar, kita berusaha, nggak ada berhentinya sampai umur kita dicabut sama Allah. Ya, untuk apa? Siapa tahu di sisa umur kita ini anak kita bisa menjadi bagian dari anak-anak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibu bapak soleh, anak soleh, cucunya juga soleh. Nah, ini adalah fondasi yang kuat ya. Jadi kita semuanya soleh, insya Allah kita akan diketemukan di surganya Allah. Jadi ayah bunda, tadi ingat sekali lagi, kemarin juga pernah diingatkan juga sama karyawan, fondasi pengasuhan yang kuat adalah benar-benar kita percaya dengan apa yang Allah putuskan, dengan apa yang Allah pilihkan, yang terbaik buat kita itu apa. Karena disitulah ada pesan cintanya Allah. Begitu sayang dan cintanya Allah kepada kita. Itu ya ayah bunda ya. Demikian ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tadi saya sampaikan lagi, bila ikhtiar kita sudah sempurna, biarlah firman Allah yang bicara. Biarkan takdir Allah yang berjalan. Biarkan kekuasaan Allah yang meneruskan seluruh ikhtiar kita. Ya bunda ya. Karena semuanya Allah yang menentukan. Ya. Demikian ya bunda, mohon maaf lahir batin ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf dan dari diri saya sebagai manusia yang penuh fakir, yang banyak hilaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Saya datang Allah. di jam 10 nih Mas Febri. Ya Allah, ini siapa nih yang mau dibuatin part 2-nya nih? Teman-teman semuanya. Insya Allah nanti Oh ya. diagendakan lagi nih ya Bun ya. Insya Allah. Tuh, Memang mau sengaja tuh. Mas Febri, saya untuk tahap awal kita beri bekal yang ini dulu supaya mantep Mas Febri. Dibuat pondasinya dulu ya Bun ya. Iya betul. Masya Kalau Allah. pondasinya sudah kita pahami, tipikal anaknya memang yang ada di dalam Al-Quran semuanya, baru kita ikhtiar bumi. Kan ada ikhtiar langit, ikhtiar bumi ya. Ini salah satu daripada ikhtiar langit kita benar-benar menghamba kepada Allah. Gitu Mas Febri. Masya Allah, tabarakallah. Ini nggak cukup lah 2 jam ya. Ini minimal tadi aja ada PPA for Kids ya, hampir setengah hari full. Dari Ya. jam 8 sampai jam berapa tuh Bun tadi ya? Ya, Jam- Bang, biasanya sampai jam berapa Mas Febri? Kalau di BFC, ilmunya Terima sangat kasih Mbak bagus. Erlin. Masya Allah. Iya, ini Kalau juga nanti- agak sedikit terburu-buru nih Mas Febri ngomongnya karena dibatasi waktu. Masya Allah. Biasanya Berarti Mas harus banyak interaksi biasanya Mas. harus dibuat part 2-nya berarti ya. Insya Allah kalau Allah kehendaki ya, Allah izinkan ya, doakan Nah. ya kita bisa jumpa lagi. Siap, Insya Allah. nanti Karena masih banyak ilmu-ilmunya yang belum kita sharing nih Mas Febri. ya nih genetik terkait Steven aja belum disenggol sama sekali ya. Masya Iya, Allah. baru tadi aja. Baru tadi terkait bagaimana kita memilih mentor yang tepat, bagaimana kita memahami karakter ya, potensi terbaik yang Allah berikan. Yang seperti apa next time ya kita bikin Next ya. time. Baik, Masya Allah. Tapi tadi yang disampaikan banyak hal-hal yang sangat menginspirasi tentunya. Banyak hal-hal yang bisa kita praktekkan ya. Jadi apa yang perlu dipelajari orang tua untuk menjadi pendamping tadi sudah dijelaskan. Terus anak yang dijelaskan oleh Al-Quran seperti itu. Jadi banyak contoh-contohnya. Insya Allah nanti bakal di-share ya Bun ya slide-nya ya. Ya, boleh. Baik, Nggak apa-apa, Mas Febri. nanti ya. akan di-share ya, akan di-share di grup Telegram maupun di grup WA Bila Family Class. Boleh. Sebagai jam amal jariah ya, teman-teman sampaikan lagi ke yang lain ya. Masya Allah. Jadi Mudah kok, nyampaikannya nggak susah kok. Masya Allah. Ya, oke. Ada Dan- pertanyaan kira-kira Mas Febri? Ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat ya Bun ya buat kita semuanya ya. Kita Ya. akan buka 1 sampai 2 penanya mungkin cukup ya Bun ya. Boleh. Masya Allah. Jadi silahkan untuk teman-teman semuanya ada yang mau bertanya mungkin ya saya berikan kesempatan ya untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Bunda Hera terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Hera. Bisa gunakan fitur raise hand atau bisa menggunakan fitur pada kolom chat yang ada seperti itu. Atau bahkan mungkin ada yang mau curhat ya Bun ya? Ayo boleh, nggak apa-apa. Satu penanya yang curhat. Bagaimana menjadi teman curhat yang baik itu juga bisa ada materinya nanti kalau teman-teman mau. Masya Allah. Menjadi teman curhat yang baik. Pasti banyak yang curhat kan? Oh ya, oke nanti ya siapkan mudah-mudahan saya bisa buatkan materi yang simple. Ya teman-teman bisa mudah. Bisa membantu teman-teman kita, mungkin sahabat bagaimana sih jadi teman curhat yang baik, apa yang harus kita lakukan. Mudah. Ya sebagai amal jariah buat teman-teman nanti. Masya Allah. Insya Allah doakan ya. Dikasih keluangan waktu. Ya, nanti sekalian bagaimana kita menterapi ya teman kita ya. Mudah kok. Boleh saya kalau mau curhat sama saya setiap hari Jumat saya kasih curhat gratis. Jumat curhat barokah namanya. Tapi memang di schedule ya. Ada di Jumat itu dari jam berapa sampai jam berapa nanti hubungin admin saya kalau mau curhat sama saya. Iya, saya kasih waktu tiap Jumat aja. Jadi tidak hanya harta yang kita berikan tapi juga ilmu curhat ya. Masya Jadi teman-teman juga harus bisa begitu, bisa menjadi teman curhat yang baik. Apalagi feeling ya Bun.
Iya, Harus ada yang iya. diceritain Nanti ya. kita belajar tuh bagaimana kita punya ibadah unggulan ya. Setiap MK berbeda-beda. Ini yang Pak Hai dari Kuningan sudah tes Stephen belum? Ah, sensing. Siap, saya support deh kalau sensing. Nah, kalau thinking bisa saya mentoring. Yang Siap. ditunggu. Ya, insya Allah ya, biar semangat. Nanti juga saya hari Minggu depan saya ada pembinaan. Kalau memang mau ikut, linknya nanti kita kasih juga boleh. Nah, Masya Allah, baik. link untuk iya. Nah, iya. Nanti bilang Mbak Ines, ini biasa. Ayo, ada yang ditanyakan? Karena saya ada jadwal setiap jam 10 harus mentransfer. Transfer ke uang. Mungkin ada yang mau bertanya ya atau udah sharing. pada ngantuk ya? Ngantuk gak sih? Saya mohon maaf nih. Ini masih Ngomongnya betah tuh. kecepatan nggak Mas Febri saya? Masih 46 partisipan dari tadi. Oh, gitu Masih ya. betah ini. Alhamdulillah ya. Ya Allah. Iya. Mungkin udah itulah Bun, udah apa ya, udah paham semuanya dan mungkin mau langsung praktek aja langsung ke si Mungkin mau langsung kecil curhat atau kali ya ibarat. pribadi ya Mas Febri ya. Masya Allah, iya benar. Tapi jangan ke saya ya, curhatnya ke Bunda Hera silakan. Iya boleh. Boleh nanti saya bantu. Kalau memang nanti dischedule-kan aja sama Mbak Novi nanti ya jadwalnya. Kalau memang Nanti mau. kalau mau kontaknya Bunda Hera, insya Allah bisa Japri Abi ya, Abi CS, Boleh. ataupun bisa Ya. Abi Mentor yang ada di grup-grup teman-teman. Oke. Saya luangkannya Jumat ya, tapi nanti kalau misalnya waiting list tunggu aja di Jumat berikutnya. Masya Allah, ini padat banget jadwalnya. Ya, kan kalau curhat nggak bisa sebentar. Iya benar. Satu orang 1 jam bisa jadi. Ya. Gitu. Baik, mungkin begitu aja ya Bun ya. Ya, silakan. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Hera ya, mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang luar biasa buat kita semua dan juga bisa jadi jariah juga buat Bunda Hera. Amin, Allahumma amin. Amin. Baik teman-teman semuanya. Ya, makasih Mbak Edila. Ini bagian tersedihnya ya, karena kita harus berpisah lagi di kesempatan malam hari ini. Jadi sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir. Nah, saya mewakili manajemen Bila Verbal Indonesia meminta maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan ya di hati teman-teman semuanya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga ucapkan terima kasih lagi ya kepada Bunda Hera. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Bila Family Class berikutnya ya Bun ya. Insya Allah nanti kita agendakan lagi lah. Amin. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Masya Allah. Iya, Insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, ya. baik teman-teman semuanya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya. Jangan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku MC mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati ayah bunda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka dong kameranya, mau lihat nanti kalau mau curhat sama saya harus buka kamera. Semoga Bunda sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kak Idila dibuka dong, saya mau tahu. Oke, kita belum foto ya, Mas Baby ya? Boleh, foto Sisa-sisa boleh. Ayo, nggak apa-apa deh, yang penting ada namanya. Jadi bisa tahu yang mau curhat sama saya ada namanya di sini dulu ya. Kalau nggak ada belum diterima. Diana Kuningan. Sudah pakai baju sudah pakai dinas, baju Bunda. dinas, nggak apa-apa, yang penting ada namanya. Yuk. Baik, teman-teman semuanya, saya hitung 1, 2, 3. Masya Allah.
Oke. Kalau sudah pada tes Steven kita bisa pakai simbol ya. Tapi belum ya. Ya Bu, Oke. sehat selalu ya. Semangat Bu. Ya. Baik, mari kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tutup dengan hitungan mundur. Sampai 3, jumpa. 2, Mohon maaf ya Tidak. batinnya. Ya. Ya, Mbak Assalamualaikum. Purwanti. Ron ya. Mas Hai.